semuanya, di Sama-Sama Belajar kali ini kita akan belajar tentang persen. Nah, apa sih persen itu? Persen berasal dari dua kata, yaitu per artinya satuan dan sen yang artinya 100. Jadi dapat disimpulkan kalau persen itu adalah per 100. Siapa yang masih ingat kalau ada kata per itu termasuk bentuk bilangan apa? Ya betul, bilangan pecahan. Nah, jadi bisa dikatakan kalau persen itu adalah bagian dari bilangan pecahan yang penulisannya disederhanakan ditunjukkan dengan menggunakan simbol persen, seperti ini. Nah, kamu sudah tidak asing kan dengan simbol tersebut? Dan inilah contoh persen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, persen itu kan tadi per 100. Sekarang kalau kita rubah jadi seperti ini, terlihat cukup rumit ya. Nah, jadi bilangan berapapun, jika penyebutnya itu 100, maka bilangan tersebut bisa dikatakan sebagai persen. Nah, sama-sama belajar, kita akan mengenal persen, bilangan desimal, dan pecahan dari persen tersebut menggunakan media pembelajaran. Nah, ini dia jam persen. Ada dimulai dari persen yang paling terkecil, yaitu ada 5%, sampai persen yang paling tertinggi, yaitu 100%. Nah, dari jam persen ini, kita bisa dengan mudah menentukan berapa bilangan desimal dan juga bilangan pecahan dari persen tersebut jika kita mau merubah bilangan persen menjadi desimal ataupun pecahan. Contohnya, berapa desimal dan juga pecahan dari 10%? Nah, kita cari angka 10. Ada sini, kita pindah jamnya angka 10. Nah, 10%. Berapa bilangan desimalnya? Yaitu 0,10 dan pecahannya yaitu 1/10. Nah, dari mana kita tahu kalau 10% itu desimalnya sama pecahannya hasilnya segini? Ya, 0,10 dan juga 1/10. Oke, kalau begitu, mari kita langsung buktikan. Nah, tadi yaitu 10% berarti 10/100. Karena persen itu tadi artinya per 100. Kita rubah dulu ke dalam desimal. Menghitung ini pastinya kalian sudah belajar tentang pembagian, bukan? Pastikan kalian sudah menguasai pembagian ya. Caranya, nah, kita lihat di sini pembilang dan penyebutnya lebih besar penyebutnya. Nah, kalau seperti ini pasti awalnya yaitu angka 0. Lalu cara mudahnya karena di sini 100 berarti sisa 2 angka di belakang 0. Jawabannya yaitu 10. Nah, kita masukkan saja 10-nya ke sini. Karena ini dibagi 100, kita beri koma di tengah-tengahnya. Di mana? Yaitu jika dibagi per 100-an, maka ada 2 angka setelah komanya. Nah, 2 angka tersebut berada di angka 10. Berarti kita letakkan komanya sebelum angka 10. Jadi hasilnya adalah 0,10. Lalu, bagaimana menentukan pecahannya? Kita tulis lagi 10/100. Cara menentukannya tinggal kita sederhanakan saja. Kira-kira bilangan berapa yang bisa dibagi 100 dan juga dibagi dengan 10? Kita bisa sambil lihat faktor dari 100 di atas. Jawabannya yaitu 10. Jadi, kita bagi 10 dengan 10, 100 bagi dengan 10 juga. Nah, hasilnya berapa? 10 bagi 10 hasilnya 1. Betul. Nah, 100 dibagi 10, hasilnya 10. Nah, ini dia bentuk desimal dan juga pecahan dari 10%. Nah, dari sini kita bisa kaitkan persen menjadi perbandingan. Nah, di mana dari persen kita bisa rubah menjadi perbandingan. Seperti apa bentuk perbandingan itu? Nah, pertama kita rubah lagi persen tersebut menjadi sebuah pecahan. Misal kita ambil di angka 25%. Tulis di sini 25% berarti per 100. Lalu, pembilang dan penyebutnya kita sederhanakan dengan bilangan yang dapat dibagi dengan kedua bilangan ini. Kamu bisa lihat dari faktor 100 ini. Yaitu 25 bisa kita bagi dengan 25. Lalu, 100 juga bisa kita bagi dengan 25. Sekarang, coba kita sederhanakan ya. 25 dibagi 25, kira-kira berapa? 1. Betul. Per 100 dibagi dengan 25, kira-kira berapa? Nah, yaitu 4. Nah, 1/4. Kita dapat tulis menjadi seperti ini. 1/4. Nah, ini adalah bentuk dari perbandingan. Nah, bentuk perbandingan ini sama seperti pembagian. Ya, ini 1/4 berarti 1 dibagi 4. Nah, penulisan seperti ini 1 dibagi 4. Atau bisa kita sebut juga 1/4. Itu dia hubungannya antara persen dan perbandingan. Nah, kalau tadi kita sudah sama-sama mengenal persen dan juga mengubah persen menjadi desimal dan juga pecahan, sekarang kita akan sama-sama belajar untuk
menghitung konsep dasar persen dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa ya? Nah, misalkan sekarang kita akan menghitung persenan. Ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara perhitungan menggunakan perkalian ataupun pembagian. Kita ganti dulu kertasnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa 30% dari 500 menggunakan perhitungan. Caranya seperti ini. 30% dari 500. Caranya yaitu cukup kita kalikan saja 30 dengan 5. 30 kali 5 berarti berapa? 150. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalkan kita uraikan, 30% itu tadi 30 per 100. Ini dari ini tandanya itu dikali. Dikali dengan 500. Sekarang kita langsung sederhanakan. 500 bisa kita bagi dengan 100. Tinggal kita coret saja nolnya. Nah, sisanya 5. Lalu 30 dikali 5, hasilnya 150. Nah, jadi 30% dari 500 hasilnya adalah 150. Nah, itu dia konsep dasar perhitungannya. Begitu juga kalau misalkan 500 ini kita ganti dengan bilangan yang lebih kecil ataupun bilangan yang lebih besar. Jika kita sudah bisa menguasai cara perhitungannya, pasti bisa menghitung dengan baik dan benar. Nah, jadi kali ini kita sudah sama-sama belajar tentang persen, mulai dari media pembelajaran persen dan juga menghitung konsep dasar persen dan juga merubah persen menjadi desimal dan juga pecahan. Semoga video kali ini bermanfaat. Semangat selalu, kita sama-sama belajar.